هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita dunia dan akhirat, pemberi syafaat kita kelak di hari kiamat. Baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir malam hari ini maupun yang menyimak termasuk daripada yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelak nanti di hari kiamat kita semua dapat dikumpulkan dalam barisan Nabi Muhammad. Bisa masuk ke dalam syurga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, saya hormati Sayyidul Walid Al-Habib Adnan bin Syahab dan putra beliau Al-Habib Zaid bin Syahab dan pengurus masjid, orang tua kita Bapak Mukhlis dan juga pengurus majelis Nurul Asfiya, guru kita Ustaz Mukhtar Aziz dan para sepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua saya, para hadirin hadirat, semoga kita semua diberi panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, diluaskan rizki kita oleh Allah, dimudahkan urusan kita oleh Allah, diberikan perlindungan dan rahmat Allah, dijauhkan dari segala mala bahaya dan wabah. Amin ya Rabbal. Begitu bahagia, begitu senang kita menyambut 10 Muharram, di mana kita menyambut tahun baru Islam dan juga hari Asyura, hari yang mulia. Hari Asyura, hari yang agung. Sampai Nabi SAW mengajak kita untuk berpuasa di hari Asyura. Memperingati hari Asyura karena banyak keindahan dan kejadian-kejadian yang mulia. Di antaranya Allah selamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Kemudian lagi Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan menikah dengan Siti Hawa, di mana disebutkan di hari Asyura. Banyak keistimewaan. Makanya kita sama-sama berkumpul memperingati hari Asyura untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Diisi dengan zikir, diisi dengan sholawat, diisi dengan istighosah. Karena memang tempat kembali kita adalah Allah. Apalagi zaman sekarang. Ada virus yang luar biasa. Siapa yang bisa nolongin kita? Ini mengajarkan kita satu hikmah. Mohon maaf, dokter aja nyerah. Dokternya nyerah. Jabatan nggak nolongin kita. Saya berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu pergi ke Kalsel, ada satu ya bupati Kalsel meninggal dunia, katanya positif. Salah satu bupati di wilayah Kalimantan Selatan positif. Apa renungannya? Saya bilang jabatan nggak nolongin kita. Harta nggak bantu kita. Uang yang banyak nggak bantu, nggak menyelamatkan kita. Satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita, menolong kita adalah Allah.
Makanya kita kalau setiap mau tidur, Rasulullah ajarkan kita satu doa. Ketika kita meletakkan badan kita, kita mau tidur, doanya Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, saya serahkan semua hidup saya. Artinya apa? Makna rasa tawakal kita kepada Allah. Kita berserah diri, mau tidur, kita nggak pernah tahu ketika kita tidur apa yang akan kita alami. Allah selalu melindungi kita. Allah memberi rahmatnya untuk kita. Makanya malam hari ini kita beristighosah. Kita memohon pada Allah, kita meminta pada Allah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita. Dan yakin, seyakin-yakinnya insya Allah barokah istighosah ini, wabah musibah diangkat dari negeri kita tercinta. Yang ngajinya di sini insya Allah wabahnya di semua tempat diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sampai kita pun menyambut hari-hari ini dengan kita menyantuni yatim. Sebenarnya semua yang kita lakukan tujuannya apa sih? Kita ingin mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah. Bapak Ibu bersedekah cari ridho Allah. Bapak Ibu mengaji cari ridho Allah. Cari ridho Rasulullah. Sebab setiap amal yang kita lakukan harus karena Allah, karena Rasulullah. Di dalam hadis tentang hijrah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih." Jangan lupa selalu diikat hijrah karena Allah, karena Rasulullah. Makanya kita ngaji, kita beramal apapun kita niatkan tulus karena Allah, karena Rasulullah. Di antaranya semua amalan yang kita lakukan karena Allah, karena Rasulullah, ingin membahagiakan Rasulullah. Saya kasih contoh, dulu para sahabat Nabi lomba-lomba membahagiakan Rasulullah. Siapa di antaranya? Sayyidah Khadijatul Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai membahagiakan hati Rasulullah, ingin membuat Rasulullah senang, semua dikorbankan. Sayyidah Khadijah itu perempuan yang kaya raya luar biasa. Tapi dengan cintanya kepada Rasulullah, bantu perjuangan Rasulullah, ingin menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sehingga semuanya dikorbankan, semuanya dihabiskan untuk membantu. Begitu juga ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cinta sama Rasulullah luar biasa. Sampai semua hartanya dihabiskan untuk membantu dakwah Rasulullah. Tujuannya apa? Ingin memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah. Kita sama-sama tahu Sayyidina Abu Bakar sampai merelakan nyawanya menutupi lubang-lubang di Goa Hira hanya ingin menjaga Rasulullah, menyelamatkan Rasulullah. Cintanya kepada Nabi, bukan hanya harta, nyawanya pun diberikan. Begitu juga ada sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Uthman ibnu Affan. Sampai pernah dikatakan Sayyidina Uthman itu beli surga dari Rasulullah 2 kali. Beli surga 2 kali. Hartanya sampai dia pernah menyumbangkan 100.000 dinar untuk bantu dakwah Rasulullah. Begitu juga di antaranya ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Saudagar kaya raya. Dia sampai pernah menyumbangkan 600 ekor unta. Mohon maaf, bukan ekornya saja ya, sama untanya. Nanti saya bilang ekor unta, disangkanya ekornya saja, enggak. Sama badannya. Ya. Sebab kita kalau ngomong kan sekarang enggak boleh salah-salah. Nanti kalau salah-salah disalahin. Kayak di tempat saya, Pak. Di tempat saya, kata satu orang bilang, "Bib, di sini adzan nggak boleh kenceng-kenceng." Saya bilang, "Kenapa nggak boleh kenceng-kenceng?" "Nggak boleh, Bib. Adzan nggak boleh keras-keras." Saya tanya, "Kenapa nggak boleh keras-keras?" "Nggak boleh, Bib. Adzan itu harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh kenceng-kenceng atau keras-keras, nggak boleh." Jadi kita kalau ngomong nggak boleh salah. Kalau salah nanti disalahin.
Sama kayak di tempat saya Pak, wudhu nggak boleh pakai celana. Nggak boleh Bu, wudhu nggak boleh pakai celana. Saya bilang kenapa nggak boleh pakai celana? Nggak boleh Bib, nggak sah wudhu pakai celana. Saya tanya kenapa nggak boleh? Wudhu harus pakai air Bib. Apa kalau orang Pontianak, orang Kalimantan Timur bilangnya apa tuh? Kalau orang Kalimantan Selatan bilangnya mahlabiu. Ya, kalau orang Jakarta bilangnya plesetan. Kayak di tempat saya Pak Bu, ada satu orang bilang nikah sama temen satu kampung nggak boleh. Nikah sama temen sekampung nggak boleh. Saya tanya kenapa nggak boleh? Nggak boleh Bib, kebanyakan. Sekampung. Sama kayak saya bilang ya, onta 600 ekor, bukan cuman ekornya saja, sama badannya. Bukan sama badannya saja, sama bawaan dagangannya. Sebab dulu Sayyidina Abdurrahman bin Auf kalau dagang itu pakai unta nampungnya. Belum ada mobil pickup, belum ada. Itu hebatnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai menyumbangkan 600 ekor unta. Tujuannya apa? Ingin buat senang hati Rasulullah. Tujuannya apa? Ingin dapat tempat di hati Rasulullah. Sama seperti bapak ibu yang malam hari ini menyantuni anak-anak yatim. Sebab Rasulullah mengajarkan kita menyantuni anak ya. Apa tujuannya? Kita ingin dapat tempat di hati Rasulullah. Ahla wa sahla. Guru kita ucapkan selamat datang. Lanjut apa udah? Mumpung saya masih semangat nih. Ya. Jadi sahabat Nabi sampai 600 ekor unta dibela untuk bantu perjuangan Nabi Muhammad. Pertanyaannya malam hari ini, semua kita nggak sebanyak harta yang saya sebutkan. Sebab sahabat Nabi yang tadi saya sebutkan memang hartanya banyak. Kita nggak seperti mereka. Tapi paling tidak kita harus membantu perjuangan Nabi kita Muhammad. Tapi satu hal yang jadi renungan malam hari ini, mohon maaf kalau ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad bukan harta patokannya. Bukan harta menjadi targetnya. Tapi setiap dari kita taat, patuh, sholat 5 waktu tidak ditinggal, maka kita akan termasuk orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau setiap anak hormat pada orang tua, cinta pada orang tua, sayang pada orang tua, patuh pada orang tua, maka insya Allah akan menjadi anak-anak yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Kalau setiap istri hormat pada suami, berbakti pada suami, patuh pada suami, maka para istri akan menjadi para istri yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Kalau setiap tetangga saling bantu-membantu, berbuat kebaikan, tolong-menolong, maka kita akan menjadi tetangga-tetangga yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Karena mohon maaf, patokannya kalau kita ingin menyenangkan enggak harus dengan harta. Berapa banyak ibu senang dengan suami walaupun cuma naik motor legenda. Betul apa salah? Berapa banyak ibu senang sama suami walaupun cuma makan sepiring berdua. Senang. Patokannya bukan harta. Tapi kalau Rasulullah yang membahagiakan hatinya, kalau kita semua patuh taat kepada Nabi Muhammad, menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Makanya insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini, yang menyumbang, yang membantu, yang berzikir, yang berdoa bersama, yang beramal soleh, mudah-mudahan membahagiakan hati Nabi Muhammad. Dulu ada satu sahabat Nabi. Namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini miskin Pak Bu. Sampai saking miskinnya badannya kurus kering. Tulangnya kelihatan. Dia ini berpikir, saya pengen nyenengin Rasulullah. Tujuannya ingin dapat tempat di hati Rasulullah. Dia cari dengan idenya, dengan pemikirannya, cara apa ya yang bisa membahagiakan hati Rasulullah. Saya nggak kayak Sayyidina Abu Bakar, ada hartanya. Sayyidina Utsman punya harta. Maka dia cari, dia jumpa. Dia ingin berkhidmat kepada Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan diantaranya dia melihat Rasulullah kalau masuk ke masjid pakai sendal.
dilepas di luar masjid. Berarti Rasulullah masuk ke masjid, sendalnya di luar, maka saya, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, menugaskan diri saya untuk menjaga dan memegang sendal Rasulullah. Pak Bu, walaupun cuma memegang sendal, amalan kecil, tapi dia dapat tempat di hati Rasulullah. Sebab kenapa? Kita kalau masuk ke satu tempat, keluar dari tempat itu yang pertama kita cari apa? Sendal. Berarti dia menjadi orang yang pertama dijumpai oleh Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah. Jangankan Rasulullah, guru ustadz aja, saya aja senang kalau ada yang megangin sendal. Daripada saya hadir pengajian pulang sendalnya hilang. Betul nggak? Saya kalau keluar pengajian ada orang pegangin sendal, naruh, Bib ini sendalnya. Contoh ya, saya lihat mukanya. Kalau mukanya jomblo saya doain biar dapat jodoh. Lah dia udah baik Pak Abu pegangin sendal kita. Masa kita nggak doain? Kalau saya lihat sendal susah kayaknya mukanya lagi kusut nggak punya uang. Saya doain banyak rezekinya. Tuh. Sebab apa? Dia sudah baik. Dia sudah mencari tempat di hati kita buat hati kita senang. Walaupun cuma pegang sendal. Jangan salah loh. Saya dulu punya kawan. Waktu kita belajar di Yaman. Dulu ada namanya Al-Habib Abdullah bin Syahabuddin. Julukannya Qalbu Tarim. Hatinya kota Tarim. Kota sejuta wali. Beliau itu Al-Habib Abdullah. Biasanya yang selalu memimpin. Kalau ada sholat jenazah beliau yang mengimami. Suatu hari Pak Bu, ada jenazah seorang ulama besar meninggal di Tarim. Dan ada satu teman saya, dia berasal dari Jakarta, biasa dia itu seringkali memegang sendalnya Habib Abdullah. Jadi kalau masuk masjid dia yang pegangin. Nih lihat kita kalau udah dapat di hati guru tempat seperti ini contohnya. Beliau masuk melepaskan sendal dipegang oleh muridnya yang dari Jakarta ini, teman saya. Saya masih ingat. Masuklah beliau. Karena yang meninggal dunia ulama besar, jadi yang menyolatkan juga puluhan ribu. Penuh masjid. Sampai keluar-luar. Sehingga selesai sholat, guru nyari murid, murid nyari guru. Karena sendalnya dipegang sama murid. Tapi yang namanya Al-Habib Abdullah bin Syahab, keluar masjid, lihat muridnya nggak ada yang pegangin sendal, nggak ada, udah jalan. Menuju ke pekuburan pemakaman yang kurang lebih hampir nggak sampai 100 meter dari masjid, beliau jalan kaki tanpa pakai sendal. Ini orang soleh begini Pak Bu. Kadang ada orang kita pergi ke masjid nggak bawa sendal, pulang bawa sendal. Itu namanya ghosban. Yaitu mengambil hak orang lah. Kadang ada kita pergi bawa sendal jepit, pulangnya bawa yang paling bagus. Jangan sampai, mohon maaf Pak Bu, andai sendal kita ketuker, pas kita lihat ini bukan sendal kita, bagaimana caranya? Jangan kita pakai sendalnya orang. Lebih baik kita pulang tanpa sendal. Sebab kenapa? Dia sudah salah pakai sendal, kita juga jangan salah pakai sendalnya orang. Bisa jadi dia balik lagi cari sendalnya. Jadi caranya begitu, lihat orang soleh. Tapi yang namanya murid, saya tanya, karena sendal gurunya, dia kelupaan, dia kelewatan, kira-kira hatinya gimana tuh? Gusar bukan main. Dia sumpek, ya Allah hari ini sendal guru saya kelewatan. Tuh kalau saya jadi dia kagak bisa tidur itu. Sampai apa? Sampai beliau Habib Abdullah sudah ke pemakaman. Tiba-tiba si murid ini jumpa dengan putranya Habib Abdullah. Ditanya, mana ayah? Ayah sudah ada di pemakaman. Kenapa? Sendalnya masih sama saya. Kata putranya, ya sudah sini. Enggak dimarahin. Sini sendalnya nanti ayah bakal naik mobil ketemu saya yang berikan. Tapi ini murid semalaman gak bisa tidur. Dia pikirin, ya Allah saya salah. Sendal guru saya gak amanah. Saya kelewatan. Subhanallah, besok harinya ada jenazah lagi. Mau disolatkan. Jadi mohon maaf, jangan bingung kalau banyak orang meninggal. Dari dulu kadang-kadang orang meninggal suka berentet. Bukan cuma gara-gara corona. Ya mohon maaf, orang meninggal suka berentet. Sekarang orang meninggal semua dibilang corona. Bingung kita. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Al-Habib Abdullah datang ke masjid, si murid udah nungguin. Tapi dia malu-malu gimana? Habib Abdullah lepasin sendalnya. Si murid mau pegang tapi malu. Ingat ya Allah kemarin saya gak amanah.
nggak enak hati. Tiba-tiba ada orang datang dari sebelah kanan mau ambil sendalnya Habib Abdullah. Lihat, kalau murid sudah di hati guru, gurunya bilang jangan kamu. Ada murid saya yang biasa pegangin. Itu si murid langsung seneng Pak Bu. Walaupun kemarin kelewatan. Itu namanya kita kalau sudah ada di hati orang yang kita cintai. Sama seperti sahabat nyari tempat di hatinya Rasulullah. Apalagi mohon maaf kita murid. Selalu mencari perhatian guru. Kita kalau dapat cinta guru, dapat tempat di hati guru mulia. Kalau bicara guru mah pasti ada di hati muridnya. Tapi kalau murid ada di hati guru adalah murid yang istimewa. Sama seperti sahabat. Tidak sampai di situ, sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia ingin berkhidmat kepada Rasulullah. Dia ambilkan air buat wudhu Rasulullah. Dia yang selalu siapkan. Sampai yang ketiga, di antaranya beliaulah yang suka mencarikan siwak untuk Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud suka mencarikan kayu siwak untuk Rasulullah SAW. Sampai pernah mohon maaf, waktu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nyarikan kayu siwak, angin kencang, sarungnya terbang, kakinya kelihatan, betisnya kelihatan. Kecil kurus, tulang. Semua sahabat yang melihat tertawa. Menertawakan kaki Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi lihat, setelah Rasulullah melihat kejadian itu, Rasulullah mukanya memerah langsung mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah nanti kaki Abdullah bin Mas'ud di hari kiamat beratnya lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah. Dibela sama Rasulullah. Sama kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita selalu membantu perjuangan Rasulullah. Jangan bingung, nanti di hari kiamat kita semua dibela oleh Rasulullah. Diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di tahun baru Islam ini saya ingin mengajak, ayo kita senangi hati Rasulullah. Satu aja amalan yang saya sebutkan tadi. Mulai sekarang kita hidupkan sunnah Rasulullah yang namanya siwak. Karena siwak nih adalah sunnah Nabi SAW yang mulia. Sampai Nabi mengatakan, laula asyukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah. Wa fi riwayatin inda kulli wudu. Kata Nabi, kalau enggak memberatkan umat, saya akan perintahkan umat pakai siwak sebelum sholat. Dalam riwayat sebelum wudu. Coba kita cermati ucapan Rasulullah. Kalau tidak memberatkan. Kayak ibu kita bilang sama kita, nah kalau enggak keberatan ambil air di dapur. Bapak kita bilang sama kita, nah kalau enggak keberatan ambil air di dapur. Maknanya apa? Perintah penuh harap. Ajakan penuh harap. Rasulullah berharap setiap sebelum sholat kita pakai siwak. Tapi nyatanya sunnah Nabi yang namanya siwak ini banyak ditinggalkan. Sunnah Nabi yang namanya siwak banyak ditinggalkan. Kenapa saya bilang ditinggalkan? Sebab begini, contoh. Rasulullah dalam riwayat At-Tirmidzi, beliau itu selalu setiap sebelum tidur menaruh siwaknya di samping bantalnya. Ketika Rasulullah pertama bangun tidur yang dicari siwak. Kalau orang kita sekarang bangun tidur apa yang pertama dicari? Saya boleh tes ya, boleh ngetes. Ini mah ngetes, namanya juga ngaji, betul? Pengen gak ngajinya manfaat? Pengen gak majelis malam hari ini diingat sampai hari kiamat? Pengen gak perkumpulan hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan suatu amalan yang menyelamatkan kita di hari kiamat? Kalau pengen saya mau ngetes. Coba dari jamaah yang hadir yang bawa siwak tunjuk tangan. Satu, masa satu gak ada? Ada gak? Ada, alhamdulillah, itu syafaat 2. Ya, ada 2 orang pemberi syafaat. Kalau gak ada malu kita. Kita baca maulid Rasulullah tapi sunnah Rasulullah gak kita amalin. Nah sekarang saya tes ya. Coba jamaah yang hadir di sini yang bawa handphone tunjuk tangan. Kalau gak tunjuk tangan saya doain handphonenya hilang. Bercanda. Tapi banyak Pak ya. Hampir semua bawa handphone. Mohon maaf, siwak tuh ringan loh. Handphone tuh berat. Siwak tuh ringan, handphone tuh berat. Anak hadroh nggak bawa siwak malu, hadrohnya berat. Saya di pengajian saya di Jakarta, itu anak muda suka bawa bendera. Saya bilang bawa bendera, nggak bawa siwak, malu kita.
Lah bambunya nggak bisa dikantongin, siwak bisa dikantongin, kita nggak bawa. Siwak sunnahnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Handphone sunnah siapa? Sunnah Samsung, sunnah Vivo. Ada lagi sunnah kita, sunnah Oppo. Handphonenya orang Jawa tuh Pak. Kita bangga punya handphone. Oppo Maning. Tuh. Lah kalau siwak insya Allah yang memakainya nanti diselamatkan. Lah handphone belum tentu. Bisa jadi handphone memberatkan nanti timbangan kita di hari kiamat. Waliyadzubillah. Makanya saya mengajak, ayo mulai sekarang amalkan kita pakai kayu si. An-Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, as-siwak mardatun lirabb. Siwak itu ada ridhonya Allah. Artinya apa? Insya Allah orang yang rajin pakai siwak termasuk orang yang diridhoi oleh Allah. Sama kayak kita cari ridho orang tua sebab ada ridhonya Allah. Sama seperti kita mengamalkan pakai siwak, kita mencari ridho Allah. Salah satu pintu ridhonya Allah dengan kita selalu memakai siwak. Apa kata Rasulullah? Matharun lil fam, membersihkan mulut kita. Maskhatun li syaitan, dibenci sama syaitan. Makanya kalau orang pakai siwak, syaitan itu menjauh. Seringkali orang beli siwak, mungkin Bapak Ibu pernah beli siwak tapi hilang melulu. Itu hati-hati, biasanya syaitan yang ngumpetin. Ya, syaitan gak suka Pak Bu, kita pakai siwak. Syaitan tuh gak demen kita pakai siwak. Makanya banyak orang beli siwak, baru sehari siwaknya hilang. Betul gak? Ayo, kita pakai siwak, mensucikan mulut. Membersihkan mulut kita insya Allah. Orang yang rajin pakai siwak, mulutnya dibersihkan oleh Allah. Amin. Bukan hanya itu, menjaga kesehatan. Sampai Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin itu menyebutkan hampir 30 keistimewaan siwak. Di antaranya orang yang rajin pakai siwak, insya Allah dijauhkan dari penyakit bongkok. Orang yang rajin pakai siwak dikuatkan matanya. Orang yang rajin pakai siwak difasihkan lisannya. Orang yang rajin pakai siwak dijauhi dari penyakit mah. Sampai apa? Yang paling istimewa, yang paling mulia kata Rasulullah, orang yang pakai siwak nanti rasa sakaratul mautnya diringankan oleh Allah. Pak Bu, kita semua pasti mati. Dengan virus corona atau bukan corona atau kesandung atau keselak atau ketabrak atau ajal menjemput kita semuanya, kita pasti mah. Hakikatnya memang udah waktunya ajalnya. Cuman emang pas kebetulan ada yang rame namanya corona. Jadi karena corona. Lah berapa banyak yang meninggal karena truk nggak rame? Berapa banyak yang meninggal dunia karena demam berdarah nggak rame? Berapa banyak orang meninggal dunia karena penyakit gula nggak rame? Berapa banyak orang meninggal dunia karena penyakit jantung nggak rame? Lepas kebetulan karena corona jadi rame. Kita pasti mah dan mati rasa sakaratul maut itu paling berat. Guru kita sering menyampaikan sampai sakitnya sakaratul maut itu ada yang mengatakan seperti tangan kita diiris pisau. Rasulullah bilang di dalam hadis Al-Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab Syarhis Sudur, rasa sakit sakaratul maut itu seperti sabetan 100 pedang. Ada yang mengatakan 200 pedang. Dari hadis yang lain riwayatnya 200 Rasulullah. Saya boleh kasih contoh kalau Bapak pengen ngerasain ini baru mungkin 1/100 dari sakaratul maut. Apa? Kita botakin kepala kita pakai silet tapi asal-asalan. Nanti kan banyak lukanya. Ambil jeruk nipis, tetesin di kepala. Nyoba aja Pak. Itu baru 1/100 sakaratul maut. Jadi sakit luar biasa. Dan tidak ada yang bisa meringankan kecuali ini kata Rasulullah. Makanya kira-kira mau pakai siwak apa enggak? Sampai Nabi bilang orang yang rajin pakai siwak nanti lisannya ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah untuk mengucap la ilaha illallah. Diambil dari mana? Kisahnya Rasulullah waktu mau meninggal dunia Rasulullah memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Dicari oleh Siti Aisyah ternyata apa? Siwak. Diambil oleh Siti Aisyah dipakaikan, dibasahi. Karena sunnah pakai siwak basahkan. Kalau bisa pakai air, nggak ada air boleh pakai air liur kita sendiri boleh. Jangan pakai air liur orang lain aja. Ya, kecuali orang yang kita cintai boleh. Siti Aisyah ngelihat kering siwaknya dibasahkan dengan air liurnya baru dipakaikan ke Rasulullah. Makanya Siti Aisyah bilang hal yang paling membuat saya bahagia sebelum wafat Rasulullah ludah saya dengan Rasulullah bercampur.
Ini romantis keluarganya Rasulullah. Saya mau tanya, ibu romantis nggak? Bu, ini nggak ada ibu-ibu. Nenek-nenek semua. Ibu romantis nggak? Benar. Ibu romantis. Saya kasih satu pertanyaan. Siti Aisyah itu romantis. Sampai Rasulullah kalau habis mandi, seringkali dalam riwayat Tirmidzi disisirkan rambutnya oleh Siti Aisyah. Saya mau tanya, ibu siapa yang hari ini udah nyisirin rambut suami? Jawab jujur. Jangan-jangan suaminya botak. Tuh romantis sampai dipakaikan siwak. Baru Rasulullah mengucapkan la ilaha dan meninggal dunia Rasulullah. Makanya kita dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan naza, dalam keadaan muhtadhar, belum mengucap la ilaha illallah, sambil kita tuntun mengucap la ilaha illallah, mungkin kering. Sebab saking sakitnya sakaratul maut, tenggorokan tuh kering. Pak, Bu, orang kalau merasakan rasa sakit, saking sakit itu sampai nggak bisa bicara. Orang kalau sakit, aduh, itu masih belum sakit banget. Karena kalau udah sakit yang luar biasa, nggak akan bisa berucap lidahnya. Sama seperti sakitnya sakaratul maut. Terus bagaimana? Kering tenggorokan, ambil air, celupkan siwak, taruh di bibirnya. Taruh di bibirnya begini. Supaya air itu masuk ke tenggorokan, supaya memudahkan dia bisa berucap la ilaha illallah. Sampai begitu ulama kita ajarkan. Makanya mungkin kalau kita menghadapi seperti itu. Tapi nyatanya ini sudah banyak ditinggalkan siwak. Orang mungkin lebih banyak punya rokok daripada siwak. Nah kalau orang mau meninggal bukan dikasih siwak, dikasih rokok, gimana? Ya, ayo mulai sekarang kita hidupkan sih. Kira-kira yang saya sampaikan tentang keistimewaan siwak. Kira-kira kalau kita pengen nyenengin Rasulullah. Kira-kira kalau kita pengen nanti satu pengajian ini diingat sampai hari kiamat. Mau nggak amalin siwak? Murah Pak Bu, siwak cuma 10.000. Handphone 7 juta bisa beli. 5 juta bisa beli. 2 juta bisa beli. Malu kita dengan Rasulullah SAW. Makanya biar pengajian malam hari ini manfaat. Ayo kita amalkan pakai kayu sih. Mau? Insya Allah. Setiap sholat kita nggak lupa pakai siwak. Insya Allah. Dengan sunnah Rasulullah. Ujian, musibah, kesulitan akan diberikan pertolongan oleh Allah. Percaya apa enggak? Kalau kita ngamalin sunnah Rasulullah. Allah bakal berikan perhatiannya untuk kita. Percaya apa enggak? Kata Allah dalam hadits qudsi, Allah berfirman, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah Nabi Muhammad sampai aku mencintainya. Kalau kita pengen dapat cinta Allah, dapat pertolongan Allah, dapat rahmat Allah, dekati Allah dengan kita mengamalkan sunnah Nabi. Hidupin siwak. Satu kisah terakhir, Sayyidina Umar waktu perang, mendapati masalah sampai kaum muslimin mundur. Sayyidina Umar bingung, mundur, dipukul mundur, dipukul mundur. Kata Sayyidina Umar, apa yang salah dari kaum muslimin? Ternyata apa? Diperiksa pasukan, banyak yang tidak punya siwak. Sayyidina Umar perintahkan, mari semua pasukan cari siwak. Dicari siwak sampai dapat satu persatu. Kata Sayyidina Umar, kita agungkan syiar sunnah Nabi, kita pakai sama-sama. Semua berkumpul dengan barisan, pakai sama-sama. Ketika pakai sama-sama, subhanallah musuh ngelihat langsung pada takut. Kata musuh, waduh umat Islam kayu aja dimakan, bentar lagi kita dimakan. Kabur semuanya. Sampai kemenangan dalam perang tersebut diberikan kepada kaum muslimin. Berkah sunnahnya Rasulullah. Kita niatin malam ini. Saya yakin kalau Bapak Ibu semua yang dengar mau pakai siwak, insya Allah kita niatin biar ujian, musibah, bala, bencana, wabah diangkat oleh Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya dibilangin katanya 45 menit aja. Jangan banyak-banyak. Ya nggak boleh banyak-banyak Habib, 45 menit. Ini masih ada kurang lebih, tadi saya mulai jam 9.20. Berarti masih ada berapa menit? Cuma 5 menit. Boleh nggak saya baca sholawat? Tadi kayaknya ada tim hadroh. Masih ada tim hadroh. Ini band tabok Bu. Karena maininnya di tabok Saya punya qasidah bahasa Indonesia, boleh nggak? Mau baca bareng-bareng? Baca semuanya ya sama-sama.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baca semuanya. Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai ikhwan, kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging telah hancur karena tak pernah salat zuhur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah salat asar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Dengan mereka dipukul menjerit karena tak pernah salat maghrib. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah ya. Tunggu. Emang ada yang belum? Saya tanya gini, subuh udah?
Duhur udah. Asar udah. Maghrib udah. Yang belum apa? Emang kesini belum pada sholat isya? Lah saya tanya, yang belum apa? Qasidahnya sholat isya. Insya Allah kita sambung tahun depan. Kalau saya bisa mampir lagi ke sini. Ya, amin. Mau sambung sekarang apa tahun depan? Kurang kencang. Ini saya lihat kurang lebih ada 5.000 jamaahnya. Yang jawab cuma 5 orang. Mau sambung sekarang apa tahun depan? Sekarang. Baru 50 orang. Sambung sekarang apa tahun depan? Tapi bareng baca-baca ya. Semua bacanya bareng-bareng. Terus selepas itu kita baca satu lagu nasional. Nanti ikutin aja. Kita tes hadronya bisa apa enggak. Saya yakin hadronya bisa. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Aqra namanya. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Aqra namanya. Melilit semua orang berdosa karena tak pernah salat isya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Angkat tangan semua. Ya Allah, berilah pertolonganmu agar kami taat padamu. Ya Allah, berilah pertolonganmu agar kami taat padamu, menjalankan semua perintahmu. Salat yang wajib 5 waktu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita tes. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Bu, Pak, Bu. Udah, jangan diterusin. Ntar saya diomelin, ini direkam soalnya. Nanti ada orang sebarin video saya di YouTube. Wah, ini di masjid nyanyi lagu 17-an. Bukan kenapa-napa. Ini lagu 17-an juga yang nulis habaib, Pak Bu. Namanya SH Mutahar. Ini banyak kalau di Pontianak Al-Mutahar tuh banyak. Keluarga Al-Mutahar. Alhamdulillah. Karena kita semua satu. Jangan mau diadu sama. Para habaib tetap berusaha untuk mengajak kita dakwah di jalan Allah. Kita pun semua mencintai para haba. Betul apa enggak? Cinta pada kiai, pada ulama. Betul apa? Tadi saya lihat anak hadroh pinter-pinter. Sampai bisa masukin dari qasidah ke lagu nasional. Pak Bu, boleh enggak saya usul? Kalau saya punya usul, Bapak Ibu kalau punya anak gadis cari calon menantu laki-laki, saya saranin anak-anak hadroh.
Saya promosiin. Kata anak hadroh, wah enak ya. Dipromosiin gratis ini, endorse. Nggak pakai bayar. Ya, PP nggak pakai bayar ini. Kenapa Habib? Kok anak-anak hadroh? Sebab gini Pak Bu, anak hadroh dia kalau marah sama istrinya nggak dipukul, yang dipukul rebananya dia begitu. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Sehat afiat semuanya. Mudah-mudahan barakah malam hari ini dengan munajat, doa, istighosah, tertawa kita, bahagia kita karena Allah, karena Rasulullah. Nanti di hari kiamat kita semua dibahagiakan oleh Allah dan Rasulullah. Ingat pesan saya 3. Apa pesan saya 3? Yang pertama, cari ridho Allah, ridho Rasulullah. Yang kedua, senengin Allah, senengin Rasulullah. Gimana caranya? Berusaha kita semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah. Yang ketiga, siwak jangan ditinggal. Siwak jangan dilupakan. Mungkin suatu saat saya diundang lagi ke sini, saya mau tanyain jamaah bawa siwak apa enggak. Pak Abu, walaupun kita punya siwak 1, simpan. Kalau bisa beli lebih dari 1, kita simpan. Malah kita kasih orang lain pakai siwak, kita dapat pahala juga. Namanya hadiyatul mu'min, hadiahnya orang beriman. Insya Allah semua ini bisa kita amalkan, amin ya rabbal. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.